Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita membaca kitab Mazmur pasal 62 ayat 2. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku. Mari kita berdoa. Betapa kami bersyukur ya Tuhan. Pagi ini Engkau mengumpulkan kami, agar kami memuji dan diingatkan akan kebesaran-Mu, sehingga kami boleh dikuatkan dalam segala tantangan hidup, dipulihkan dari segala sakit dan kegagalan, dan disegarkan untuk setia mengikuti-Mu. Kiranya ibadah kami menjadi persembahan bagi-Mu. Berkatilah setiap saudara kami pada pagi hari ini. Pakailah Bapak Pendeta Esentan untuk menyampaikan firman-Mu. Inilah doa kami yang kami minta dalam nama Yesus Kristus. Amin. Semua pribadi yang pernah menyatakan dirinya mulia, saat ini atau pada saatnya akan menjadi segenggam debu yang tak berarti. Tetapi Yesus, Ia telah memperbaharui kita. Ia menjadikan kita berarti. Debu yang tak berarti itu bukanlah akhir hidup kita. Tak ada yang pantas dimuliakan selain Yesus. Muliakan Dia. Kemuliaannya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Mari saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita membaca pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Salam, selamat pagi saudara-saudara kasih Tuhan. Pada pagi ini kami kembali untuk beribadah, untuk mendengar sabda firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami sorga, kami bersyukur. Kira kasih kemurahan Tuhan terus menyertai kami. Beri kami kekuatan terus beribadah kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Roh Kudus pimpin kami, membuka hati kami, agar kami mengerti setiap firman yang kami dengar. Dan Tuhan Yesus Kristus beri kuasa pada hamba-Mu dan bibir hamba-Mu untuk menyampaikan setiap kebenaran-Mu. Berfirmanlah kepada kami siap untuk mendengar, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara kasih Tuhan, pada pagi ini tema kita, Tuhan ada untukmu. Saudara kasih Tuhan, di dalam firman Tuhan, Yosua pasal 1 ayat 9. Mari kita baca bersama-sama. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawa hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin saudara kasih Tuhan. Tuhan berfirman kepada Yosua. Jika saudara baca di kitab Yosua pasal 1 sampai 9. Ada 3 kali Tuhan menegaskan, memerintahkan kepada Yosua. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Saudara kasih Tuhan. Ayat ini yang kita baca adalah salah satu ayat yang paling sering digunakan oleh sosial media. Ayat ini terdengar sangat bagus bukan? Kuatkan dan teguhkan hatimu. Sesuatu yang dapat memotivasikan kita ketika kita sedang menghadapi permasalahan-permasalahan, baik kecil maupun besar. Saudara kasih Tuhan. Namun, bagaimana jika kita sedang menghadapi permasalahan besar? Apakah kami mampu? Apakah kami sanggup? Saudara, inilah firman Tuhan yang dikatakan Tuhan Yesus kepada Yosua. Ketika kita menghadapi masalah besar, kita harus kuat dan teguh dalam hati kita. Karena Tuhan selalu ada bersama saudara, saudari kasih Tuhan. Jika saudara melihat masalah itu besar, maka saudara akan kecut dan tawa hati. Jika saudara melihat Tuhan besar, maka masalah itu akan kecil. Inilah Tuhan perintahkan. Jika hari ini saudara menghadapi masalah-masalah yang besar, kuatkan dan teguhkan hatimu. Tuhan Yesus Kristus selalu ada bersama saudara. Saudara bukan jalan sendiri, tapi saudara berjalan bersama Tuhan. Bagaimana Pak Pendeta? Jika kita hadapi ada kehilangan anggota keluarga yang sangat kita kasihi, bagaimana? Bukankah hati kita hancur? Hati kita lemah lusuh. Orang yang kita cintai, orang kita kasihi, sudah gak ada bersama kita. Saudara harus melihat seperti apa yang Tuhan perintah kepada saudara pada hari ini. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Apa yang sudah terjadi itu sudah kehendak Tuhan. Ada orang diberikan umur sangat panjang, tapi ada orang yang sudah waktunya dia harus kembali ke pangkuan Bapa. Nah saudara, itu semua kedaulatan Tuhan. Saudara tidak perlu merasa tawar hati. Saudara tidak perlu merasa kecewa.
Saudara tidak perlu kecut hati. Karena semua hidup ini adalah sementara. Semua kita pun akan meninggalkan dunia ini. Cepat dan lambat. Kuatkan hati kita, teguhkan hati kita untuk melihat perjalanan ke depan. Apa yang sudah terjadi, biar sudah terjadi. Serahkan kepada Tuhan. Pak Pendeta, bagaimana jika kita hadapi kehancuran usaha, keterpurukan dalam usaha kita? Dalam pekerjaan kita semua hancur, bagaimana Pak Pendeta? Jika saudara dalam kondisi sekarang menghadapi ini, tetap harus kuat dan teguh hatimu. Karena semua berkat datang dari Tuhan. Jika saudara menghadapi keterpurukan, ada rencana Tuhan untuk membawa saudara lebih baik. Ada rencana Tuhan untuk mengangkat saudara naik level. Mungkin saudara tidak lihat. Maka mata hati kita tertuju kepada Tuhan, bukan kepada kehancuran dan keterpurukan yang kita hadapi. Nah saudara kasih Tuhan, bagaimana jika kita hadapi penyakit yang tidak ada obatnya? Cancer, stroke, dan penyakit virus yang tidak ada obatnya. Bagaimana? Belajarlah melihat Alkitab. Di mana Tuhan Yesus 2000 tahun lalu menyembuhkan orang-orang sakit. Di mana Tuhan Yesus Kristus bisa membangkitkan orang yang mati. Tidak ada satupun yang tidak bisa dilakukan Tuhan. Jika saat ini saudara sakit dan tidak ada obatnya, jangan tahu hati, jangan kecut. Teguhkan hatimu, kuatkan hatimu, percaya semua kepada Tuhan. Kalau Tuhan berkehendak, maka saudara akan sembuh. Dan bagi Tuhan tidak ada satupun yang mustahil. Apapun penyakit yang saudara hadapi, jika Tuhan mau, Tuhan sembuh. Banyak sekali penyakit yang tidak ada obat. Banyak kuasa Tuhan menyembuhkan. Tidak mungkin bisa dimengerti oleh pakar-pakar medis. Itulah kuasa Tuhan. Ada makan obat ini gak sembuh. Ada cuma hanya minum air putih aja sembuh. Nah saudara kasih Tuhan, sangat sulit untuk memiliki hati yang kuat dan teguh jika di tengah-tengah keadaan yang saya sebut satu persatu itu bukan saudara kasih Tuhan. Ketika kita sedang menghadapi masalah yang sangat besar, saya sering sekali bertanya kepada Tuhan, Tuhan, bagaimana mungkin saya dapat tidak kecut dan tahu hati di tengah keadaan yang begitu berat ini? Maka Tuhan biasanya menjawab saya dengan mengingatkan kepada saya untuk tidak hanya membaca kalimat pertama dari Yosua pasal 1 ayat 9. Tetapi Tuhan juga menyadari kebenaran dari kalimat kedua. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara kasih Tuhan, pelajaran pertama yang kita dapat kita pelajari pada hari ini, Tuhan perintahkan bahwa kita tetap kuat dan teguh dalam hati kita. Ini berarti Tuhan ada bersama kita ketika kita hidup dengan sukacita. Tuhan juga ada bersama kita ketika kita hidup dalam kesusahan. Tuhan ada bersama kita ketika kita sedang mempunyai banyak masalah. Tuhan ada bersama kita ketika kita sehat. Tuhan juga ada bersama kita ketika kita sakit. Tuhan ada bersama kita ketika kita sedang sukses. Tuhan ada bersama kita ketika kita sedang gagal. Tuhan ada bersama kita ketika kita beriman. Tuhan ada bersama kita ketika iman kita sedang lemah. Tuhan senantiasa menyertai kita. Maka Tuhan berkata, kuatkan hatimu, teguhkan hatimu. Saudara kasih Tuhan, jangan saudara salahkan Tuhan. Tuhan tidak memaksa kita untuk tidak takut. Sangat normal. Kita manusia punya rasa takut, rasa tawar hati, rasa kecewa ketika masalah itu datang.
ketika ketupukan datang. Namun, hanya karena kita merasa takut, bukan berarti kita harus dikuasai oleh ketakutan. Cara terbaik agar kita tidak dikuasai oleh ketakutan, maka kita terus-menerus memandang Tuhan. Terus-menerus memegang janji Tuhan. Karena Tuhan berfirman, Dia akan senantiasa menyertai kita. Kebenaran ini semua akan terjadi dalam hidup kita. Dalam keadaan baik maupun juga keadaan buruk. Tuhan biarkan semua terjadi dengan satu tujuan, yaitu mempersiapkan kita untuk menuju memegang janjinya. Sama seperti Yosua yang memimpin bangsa Israel untuk menuju tanah perjanjian, menuju sungai Yordan. Dan orang-orang Kanaan yang besar-besar. Tembok Yeriko merupakan rintangan yang Tuhan letakkan di hadapan Yosua untuk membentukkan Yosua, supaya Yosua dapat mempersiapkan untuk menerima janji-janji Tuhan. Saudara kasih Tuhan, di dalam cerita Yosua memasukkan Yeriko, Yosua cuma hanya mengeliling dengan puji-pujian. Tembok Yeriko yang begitu tinggi yang melintangi Yosua masuk itu runtuh karena kuasa Tuhan. Jika kita mengingat kebenaran ini, baru kita dapat hidup dengan kuat dan teguh tanpa kecut dan tawa hati. Ingatlah bahwa semua besar janji yang Tuhan sediakan, semakin besar musuh yang akan menghadang kita, maka semakin besar Tuhan akan menghadang musuh-musuh yang ingin menghadangi kita. Tidak ada cerita yang menakjubkan yang muncul dari pertempuran yang biasa-biasa. Lebih dari itu, musuh terbesar kita sebenarnya bukan raksasa yang ada di depan kita. Musuh yang terbesar adalah ketakutan yang ada dalam pikiran kita. Tuhan selalu berfirman, teguhkan hatimu, kuatkan hatimu. Tuhan akan berperang untukmu. Di dalam Keluaran 14 ayat 14, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Ayat ini Musa memberitahukan kepada bangsa Israel, Tuhan akan berperang untuk Anda dan Anda memegang kedamaian Anda. Pada saat itulah mereka berdiri di tepi jalan dan tentara Mesir ada di belakang mereka. Orang-orang Israel tampaknya dalam situasi yang sangat-sangat mustahil untuk mereka selamat. Tetapi Tuhan sendiri membawa mereka dalam situasi itu. Karena Tuhan ingin membuatnya menjadi sangat jelas bagi orang Mesir dan Israel bahwa Dialah adalah Tuhan dan Dialah yang mendapat semua kemuliaan. Tuhan ingin mengajar orang Israel bahwa Dia adalah pembebas mereka, keselamatan mereka. Mereka tidak mampu melarikan diri dalam situasi saat itu. Mereka perlu menunggu Tuhan yang bergerak dan menyelamatkan mereka. Tuhan memerintahkan angin dari langit. Tuhan memerintahkan ombak laut. Tuhan merobek laut dan bertarung dan memelihara mereka, dan musuh mereka semuanya tenggelam di laut. Ketika kita sebagai orang percaya mempercayai Tuhan yang akan memerangi dan pertempuran kita, itulah membawa kita bisa menghadapi kepanikan kita, ketakutan kita, dan pikiran negatif kita, dan semua keputusasaan kita akan jadi kuat karena Tuhan yang berperang untuk kita. Ada kalanya kita tidak bisa melihat jalan keluar dari masalah kita. Seperti orang Israel terpojok di tepi lautan terberaun. Ketika kita tidak melihat jalan keluar, kita harus percaya pada firman Tuhan sebagai orang-orang percaya bahwa tidak ada pertempuran yang sulit untuk ditangani oleh Tuhan kita. Kita harus tetap tenang.
tenang dalam pikiran. Kita diam di bawah kaki Tuhan. Jika kita sekarang menghadapi permasalahan besar. Jangan mengekspresikan rasa takut, panik, dan pikiran negatif atau keputusasaan. Tetap percaya kepadanya bahwa Tuhan yang memegang kendali dan berjuang dan berperang untuk kita. Ketika Tuhan memberah Laut Temberaun, menyediakan jalan untuk orang Israel. Saya juga percaya, jika hari ini saya memiliki iman yang percaya Tuhan sepenuhnya, dan masalah-masalah yang saya hadapi, penyakit-penyakit yang saya hadapi, saya percaya Tuhan juga akan berperang untuk saya. Saudara, tinggal di dalam firman Tuhan dan janji-janji Tuhan. Tuhan selalu berkata, aku tidak pernah meninggalkanmu. Tuhan kita menang. Anda juga akan di dalam Dia. Kita harus menaruhkan kepercayaan kepadanya. Dan biarkanlah Tuhan yang berjuang untuk kita. Biarkanlah Tuhan yang berperang untuk kita. Karena Tuhanlah yang mengendalikan semua dalam dunia ini. Saudara kasih Tuhan, segala sesuatu yang Tuhan takdirkan untukmu, semua akan kembali kepadamu. Janganlah takut, janganlah gerisah, jangan kecut hati. Diam di bawah kaki Tuhan, menyerahkan kepada Tuhan. Sudah di luar kemampuan kita untuk menyelesaikan masalah. Sudah di luar kemampuan kita untuk berobat. Sudah di luar kemampuan kita untuk membayar utang. Mari diam di bawah kaki Tuhan. Serahkan kepada Tuhan. Tuhan menyelamatkan bangsa Israel. Tuhan juga akan menyelamatkan kita sebagai orang percaya. Mari kita berdoa. Bapa kami surga, terima kasih atas firman-Mu. Kami percaya semua hidup kami, Tuhanlah yang menyertai kami. Dan Tuhanlah yang berperang untuk kami. Apapun kondisi sekarang kita, baik keterpurukan, baik penyakit, baik masalah, baik utang piutang, maka semuanya Tuhan yang berperang untuk kita. Karena sudah di luar kesanggupan kita. Tuhan mau mati di kayu salib untuk kita. Tuhan menembus dosa kita. Dalam hidup ini, Tuhan juga mengasihi kita. Tuhan menyertai kita. Janganlah takut, jangan kecut hati, teguhkan hati kita, kuatkan hati kita, terus berdoa dan memandang Tuhan, dan serahkan semua kepada Tuhan. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin. Saudara kasih Tuhan, ingat, segala sesuatu yang Tuhan takdirkan untukmu, semua akan kembali kepadamu. Jangan takut, jangan kecut hati, kuatkan hatimu, teguhkan hatimu, peganglah janji Tuhan. Tuhan untukmu.